Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Oke, kita kembali ke cerita dari Bang Hendra Supriyatna tentang kisah masa muda gurunya, yaitu Pak Yanto yang menjadi musyafir keliling Indonesia pada tahun 70-an. Sebelumnya, Yanto telah berhasil masuk ke kota Saranjana yang sangat megah dan modern. Dia memutuskan untuk membantu Abdul Salim yang telah difitnah mencuri sebuah mustika kerajaan. Lalu dia dipertemukan dengan Putri Zakia yang sangat cantik. Apakah Yanto tetap setia pada Lilis? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata. Ceritanya mulai dari sini. Toh, kamu lihat pembesar istana dan raja? Iya, megah sekali Lim, luar biasa. Bicaramu jangan keras-keras, nanti ketahuan. Lihat yang di pojok dekat istri raja, di sampingnya itulah Putri Zakia. Ketika Yanto melihat ke arah yang ditunjukkan Salim, alangkah kagetnya sampai membuat Yanto tercengang akan kecantikan Putri Zakia. Yanto langsung menundukkan kepalanya dan membaca istighfar. Apa kata saya? Kau pasti terkesima kan? Banyak raja-raja jin melamar Putri Zakia, tapi Putri Zakia menolaknya. Dia belum menemukan sosok yang pas di hatinya. Apa kamu gak suka pada putri itu? Seketika wajah Salim memerah. Sebagai laki-laki normal pasti sukalah, apalagi putri raja. Tapi aku sadar diri, aku hanya rakyat jelata dan pelayan istana. Tapi aku sangat senang melihat senyumnya sampai terbayang-bayang. Malah curhat ini jin mesum. Cepat, kamu berikan surat ini ke Putri Zakia supaya kita cepat keluar dari kota ini. Sabar toh, sabar. Aku punya kode tangan ke Putri, pasti dia tahu kode itu. Ketika pandangan Putri Zakia mengarah kepadanya, dia menggerakkan kode tangan. Nampak Zakia melihatnya dan paham kode itu. Kamu sedang apa, Lim? Aneh sekali. Kalau ketahuan pasukan kerajaan, mati kita. Dia bilang tunggu di samping benteng istana. Yanto dan Salim bergegas mundur. Nampak Zakia melihatnya dan langsung pergi izin ke ayahnya ingin ke kamarnya. Maaf ayah, saya pergi ke kamar dulu. Kepala saya sedikit pusing. Ya sudah, kamu istirahat saja dulu nak. Bergegas Putri Zakia masuk ke istana didampingi puluhan pembantunya. Setibanya di kamarnya, Zakia menyuruh pelayannya untuk kembali ke depan istana dan meninggalkannya sendiri di kamarnya. Dengan menunduk, para pelayan itu berlalu pergi kembali ke depan istana. Sesampainya di dalam kamarnya, Zakia mengganti bajunya dengan baju biasa. Setelah memakai baju itu, Putri Zakia mengawasi ruangan yang sangat besar dan super megah menuju ke jalan tempat para pelayan istana, dan segera menutup setengah wajahnya pergi ke lorong arah keluar benteng. Banyak pasukan istana yang berjaga tak mengenalinya, menganggapnya sebagai pelayan istana. Dengan cepat Putri Zakia membawa kunci menuju lorong, dan setelah sekian lama menyusuri lorong, akhirnya sampailah di pintu luar benteng istana. Banyak kode-kode kunci lorong istana, dan Zakia sudah hafal kode-kode itu hingga dia berhasil keluar benteng. Nampak dia melirik ke kiri dan ke kanan. Lambaian tangan Salim membuatnya berjalan dengan cepat. Salim, gimana kabarmu? Bagaimana kamu bisa masuk ke wilayah ini? Kau kan sedang jadi buronan istana. Salim membungkuk menghormati Putri Raja, sementara Yanto hanya berdiri menyender di benteng istana dengan kedua tangan di dadanya. Salam Putri, mohon maaf, hamba datang ke sini membawa surat dari Guru Abu Sulaiman. Bagaimana kabar Guru Salim? Alhamdulillah Guru baik-baik saja. Guru menitipkan surat ini untuk diberikan ke Ayahanda Putri. Baik Salim, nanti saya akan berikan. Lalu, siapa pemuda di belakangmu? Salim melirik ke belakang dengan senyum meledek membuat Yanto menutup matanya. Dia Yanto, buronan istana ini juga Putri. Yanto? Namanya asing. Dari wilayah mana dia Salim? Dan kenapa jadi buronan istana? Dia bangsa manusia. Manusia? Kenapa bisa di sini? Ceritanya panjang Putri.
Yanto menyelamatkan saya yang akan dibunuh oleh pasukan raja, dan dia memukul mundur semua pasukan raja sendiri. Dia bukan manusia biasa." "Jangan teruskan omonganmu, Lim. Kalau tidak saya akan memukulmu." Dengan suara dingin dan tegas, Yanto menjawab. "Terima kasih telah membantu Salim. Kenalkan, saya Zakia," kata Zakia dengan senyum manis hingga Yanto menundukkan kepalanya. "Iya putri, saya tahu. Si Limun bercerita terus tentang dirimu." "Sialan kau Yanto, jangan buat malu saya di depan putri." Seketika Zakia tersenyum menutupi mulutnya. "Putri, bolehkah saya bertemu keluarga saya di penjara?" "Boleh, tapi kita masuk lewat lorong rahasia. Ikuti aku." Dengan cepat mereka bertiga masuk ke dalam lorong istana. Singkat cerita, mereka sampai di ruang penjara. Sampai mengendap-endap takut ada penjaga yang sering kontrol area penjara. Dengan cepat mereka bertiga masuk ke ujung ruangan. Tampak sangat besar ruangan penjara itu. Tibalah di ujung penjara. Salim berlari menuju penjara itu. Di dalam penjara ada ayah, ibu, dan adik perempuan Salim. Seketika mereka berdiri dan mendekati jeruji besi. Salim menunduk dan bersujud ke kaki kedua orang tuanya. "Ayah, ibu, dan Anissa, saya rindu kalian. Kapan tuduhan keji pada keluarga kita berakhir?" Yanto yang berada di samping Zakia melihat Salim menangis hebat. Nampak Yanto menundukkan kepalanya sambil berlinang air mata melihat kesedihan temannya. "Salim adalah temanku dari kecil. Bahkan saat dididik guru Abu Sulaiman, kami terus bersama. Saya tahu Salim orang baik, jujur, dan penyayang keluarga." Langsung Yanto melirik ke putri Zakia. "Siapa yang sudah menuduh Salim dan keluarganya?" Zakia menatap mata Yanto yang berlinang air mata. Lalu Zakia menunduk karena tatapan mata tajam Yanto. "Paman saya, Abu Mashir, penasihat ayahanda. Saya tahu akan watak paman saya. Dia ingin sekali menjadi raja di sini." "Biar nanti saya bereskan. Sekarang saya dan Salim akan ke kerajaan segitiga bermuda mengambil permata itu. Dan saya mohon berikan surat ini ke ayahmu." "Iya, saya akan berikan surat ini." Zakia terus menunduk, tidak berani menatap mata Yanto. Yanto mendekati Salim dan menepuk pundaknya, lalu menunduk ke ibu dan ayah Salim. "Sudah, kita selesaikan tugas ini. Saya berjanji tidak akan kembali ke dunia saya sebelum keluargamu bersih dari tuduhan keji ini. Dan saya berjanji kepada ayah dan ibu serta adikmu, saya akan jaga kamu selama merebut kembali mutiara di kerajaan segitiga bermuda." Senyum ayah dan ibu Salim membuat Yanto ingat kedua orang tuanya, yang membuat Yanto meneteskan air mata membasahi penutup mulutnya hingga dia membuka penutup mulutnya. "Jaga Salim ya nak. Dia sedikit nakal, tapi dia penurut dan baik orangnya, walaupun suka bercanda." Zakia yang melihat wajah tampan Yanto tak berkedip dan terus menatap wajah Yanto, seperti terkesima akan aura seorang yang gagah berani bak seorang pangeran. "Auranya luar biasa. Yang memiliki aura ini hanya raja di dunia manusia," gumam putri Zakia. Yanto melirik ke Zakia dan seketika Zakia gugup lalu menundukkan kepalanya. "Ayo Salim, cepat kita keluar." Mereka ternyata sudah dipergoki oleh dua penjaga penjara istana. Dengan cepat, para penjaga mengarah ke arah Salim dan Yanto. Yanto menarik Salim supaya lari, sedangkan dia menghadapi kedua penjaga itu. Dia melompat tinggi dan memukul salah satu penjaga hingga terpental. Wajahnya membentur besi penjara. Satu penjaga mengayunkan pedang ke arah Yanto. Dengan sigap Yanto mengeluarkan goloknya dan menembus baju besi penjaga itu hingga terkapar. Zakia dibuat melongo dan kagum dengan aksi Yanto. "Salim, ambil kunci ini, segera keluar dari istana." Zakia melemparkan kunci ke arah Salim dan menangkapnya. Tampak banyak penjaga mengejar keduanya. Segera Salim yang tahu jalan menuju lorong arah keluar menuju benteng istana. "Ayo cepat Yanto, kita udah ketahuan." Yanto yang menghalau pasukan dari berbagai arah segera berlari dengan cepat bersama Salim dan masuk ke lorong istana. Mereka terus dikejar pasukan penjaga yang sangat banyak. Satu penjaga berlari menuju ke depan istana dan memberitahu kepada Abu Mashir, "Tuan, maaf, di dalam ada penyusup. Abu Salim masuk ke area penjara." Dengan nada berbisik ke telinga Abu Mashir. Seketika Abu Mashir wajahnya memerah dan menyuruh Panglima Ahkam segera menangkapnya. "Cepat kau tangkap, bunuh mereka. Sialan, beraninya masuk ke istana seperti pencuri." Abu Mashir berdiri. Panglima itu berbalik dan segera mengerahkan banyak pasukan. Abu Mashir mendekati raja dan berbisik ke telinganya,
mengabarkan ada Abdul Salim ke area penjara yang membuat Raja geram dan memerintahkan Abu Masyir segera membereskannya. "Cepat kau urusi, tangkap pemuda itu hidup atau mati." "Baik Tuan Raja." Abu Masyir berbalik dan dengan kode tangannya pasukan kerajaan mengikutinya, segera berlari ke arah tempat keluar Salim. Di lain tempat, Salim dan Yanto terus berlari dan membuka satu persatu kunci lorong istana. Singkat cerita, mereka berhasil keluar dari benteng istana melalui lorong rahasia. Ketika Salim dan Yanto keluar dari pintu akhir lorong, nampak Abu Masyir bertepuk tangan di luar lorong bersama dengan pasukan yang sangat banyak. "Mati kita Yanto, kita ketahuan oleh Abu Masyir." "Sang pencuri telah kembali masuk ke istana. Apa kau akan mencuri harta istana lagi? Cepat, tangkap dan bunuh mereka berdua." Seketika pasukan berlari menuju ke Yanto dan Salim. Mereka berdua pun berlari cepat memasuki hutan dan dikejar oleh banyak pasukan istana. Di lain tempat, Putri Zakia didatangi ayahnya yang tampak sangat marah. "Apa yang kau lakukan Zakia? Kau bersekongkol dengan pencuri itu." "Ayah, Salim tidak bersalah. Salim difitnah. Salim orang baik dan jujur. Zakia tahu karena dia teman kecil Zakia. Zakia tahu sifat Salim, ayah." Seketika ayahnya menampar Zakia yang membuatnya menangis dan segera menuju ke kamarnya. Raja melihat tangannya karena baru kali ini dia menampar anak kesayangannya. Dia nampak menyesal dengan apa yang telah dilakukan yang menampar anaknya karena emosi. Setelah Zakia di dalam kamarnya, dia menangis dan memegang pipinya. Baru kali ini ayah yang sangat sayang kepadanya menamparnya. Zakia lalu ingat perkataan Yanto bahwa dia disuruh cepat memberikan surat itu kepada ayahnya. Dan seketika Zakia mengambil surat itu untuk nanti diberikan pada ayahnya. Yanto dan Salim terus dikejar pasukan kerajaan hingga keluar kota Saranjana ke arah hutan belantara yang sangat gelap, yang dihuni banyak makhluk-makhluk nan buas dan makhluk raksasa penjaga kota Saranjana. Setelah berada dalam hutan belantara, Salim dan Yanto naik ke atas pohon demi menghindari kejaran pasukan istana. "Alhamdulillah, sementara kita sembunyi di sini dulu toh. Pasukan istana itu sangat banyak sekali, Lim. Hampir kita tertangkap. Astagfirullah ya Allah, lindungi hamba." Tidak lama dari mereka berbisik, datanglah pasukan yang mencarinya dengan jumlah yang sangat banyak. Nampak Yanto dan Salim gemetar melihat banyak sekali pasukan yang mencarinya. Namun, Yanto mencoba tenang dengan berdoa dan bersolawat dalam hatinya. Di lain cerita, Zakia mengganti bajunya dan sudah menuliskan pesan buat ayahnya yang ditaruh di tempat tidurnya. Dengan baju rakyat biasa, dia memasukkan sejumlah senjata pisau kecil dan pedang di punggungnya. Dengan cepat, Zakia menuju ke ruangan raja karena dia punya kunci kamar raja. Kemudian dia masuk dan menaruh surat di pinggir tempat tidur. Nampak Zakia meneteskan air mata melihat wajah ayah yang disayangi dan menutupi dengan selimut. Nampak ayah Zakia mengigau. "Maafkan ayah sayang, maafkan ayah." Membuat Zakia kembali berlinang air mata. Dia segera berbalik lalu menutup pintu dan menguncinya kembali. "Aku harus menyusul Yanto dan Salim. Aku ingin ikut bersamanya, mengambil kembali mutiara itu. Ini kewajiban saya sebagai putri raja." Zakia mengendap-endap menghindari setiap penjaga istana, menuju ruang rahasia untuk keluar dari istana. Singkat cerita, Zakia pun keluar dari istana dan masuk ke hutan belantara. Kelebihan Zakia yaitu mempunyai indera penciuman yang sangat tajam. Jadi dia terus mencari bau dari Yanto dan Salim. "Sepertinya sudah aman toh. Ayo kita pergi dari sini, lalu keluar dari hutan ini menuju ke arah laut. Kerajaan itu berada di tengah laut. Ayo kita turun dan jalan lagi agar pasukan kerajaan tidak mengetahui jejak kita." Salim dan Yanto turun dari atas pohon dan berjalan dengan cepat masuk ke arah hutan, mengambil jalan lain dan terus masuk ke rimbunnya hutan. Sementara Zakia dengan cepat berlari terus mengikuti bau Yanto dan Salim hingga sampai di pohon yang mereka naiki. Pintar juga Salim, dia naik ke atas pohon dan masuk ke hutan itu. Aku akan segera menyusulnya. Kembali Putri Zakia setengah berlari menyusul Yanto dan Salim. Setelah sekian lama Putri Zakia mengikuti bau Salim dan Yanto, dia dikagetkan dengan sepasang mata merah yang berlari mengincarnya. Putri Zakia sudah berancang-ancang dengan memegang pedang di punggungnya. Lalu datanglah serigala yang sangat besar.
dengan air liur yang terus menetes dari giginya yang sangat tajam dengan mata merah hendak memangsanya. "Pergi kau, atau kubunuh!" Namun, serigala itu mengaum keras dan langsung melompat ke arah Zakia. Dengan cepat, Zakia menghindar dan mengarahkan pedang ke arah serigala besar itu. Namun, serigala itu menghindar dengan cepat dan langsung menghempaskan tangannya ke arah pedang hingga pedang itu terlempar jauh. Kini Zakia bergetar hebat melihat moncong dan gigi serigala di depan matanya. Namun, saat serigala itu akan membuka mulutnya dan sejengkal lagi melahap Zakia, tiba-tiba makhluk itu terpental. Ternyata Yanto muncul dan memukulnya dengan tongkat kayu gunung jati. "Yanto?" Serigala itu kesakitan akibat hantaman keras dari Yanto dan langsung berlari masuk ke rimbunnya hutan dengan cepat. "Sedang apa kau di sini, putri?" "Aku akan ikut denganmu untuk mengambil mutiara itu. Izinkan aku ikut, karena bagaimanapun mutiara itu milik kerajaan kami." "Tapi putri, ini sangat berbahaya. Tadi saja andai Yanto tidak menghentikan langkah saya dan terus berjalan, bisa-bisa putri dimakan hewan tadi." "Iya, maafkan saya. Izinkan saya ikut dengan kalian. Saya janji tidak akan menyusahkan kalian," kata putri sambil menatap ke arah Yanto. Namun Yanto hanya diam dan berbalik, lalu kembali melanjutkan perjalanannya, sedangkan Salim membantu membangunkan Zakia dan segera mengejar Yanto. "Toh, jangan cepat-cepat jalannya. Saya kan sama putri." Namun Yanto hanya diam dan terus berjalan. "Temanmu itu sangat dingin orangnya, Salim." "Bukan dingin, putri, tapi Yanto itu tidak berani menatap wanita terlalu lama. Gak tahu kenapa." "Hah? Harusnya putri berada di istana. Tempat ini sangat berbahaya. Kalau ketahuan putri bersama kami, double jadinya. Saya udah dituduh pencuri, menculik lagi. Tambah kacau ini." "Tenang saja, aku sudah menulis surat untuk ayah. Pasti ayah akan membacanya. Jangan panggil aku putri kalau udah di luar kota Saranjana. Panggil saja Zakia, Salim." "Sebaiknya kita istirahat dulu. Saya akan menunaikan sholat zuhur. Salim, jaga putri." "Siap toh, beres. Saya pengawal setia putri Zakia." "Panggil saya Zakia saja." Iya pu, iya Zakia." Yanto bergegas bertayamum dikarenakan tidak ada air di sekitar. Setelah selesai bertayamum, Yanto sholat dilanjut berzikir dan berdoa. Terlihat Zakia terus menatap Yanto yang sedang beribadah. "Kenapa?" Enggak." "Ya sudah, cepat kalian beribadah biar saya jaga di sini." "Siap, pangeran." "Sekali lagi bilang pangeran, kupiting kepalamu dengan tongkatku." Iya, maaf toh. Janganlah." "Ayo putri, kita laksanakan ibadah biar saya jadi imamnya." Mereka berdua pun bertayamum dan beribadah. Yanto terus melirik ke berbagai arah, takut ada sesuatu yang mengancamnya dan dua temannya. Selesai Zakia dan Salim beribadah, mereka berdua pun mendekati Yanto. "Lim, kemana arah kerajaan segitiga bermuda itu?" "Kita keluar dari hutan menuju ke laut. Kerajaan mereka berada di tengah laut. Kerajaannya besar, 3 kali lipat dari Saranjana, sekaligus musuh bebuyutan kota ini. Saya khawatir mutiara itu diambil demi melemahkan Saranjana, lalu menggempur dan menguasai kota Saranjana." "Mutiara itu ibaratkan pondasi rumah. Kalau pondasi itu tidak ada, tinggal menunggu kehancurannya," sambung putri Zakia. Yanto yang mendengarkan pun menghela nafas panjang. Di lain cerita, Raja Saranjana bangun dari tidurnya dan menemukan surat di sampingnya. Ternyata surat dari guru Abu Sulaiman yang sudah dia anggap sebagai ayah sendiri. Setelah membaca surat itu, Raja sangat geram mendengar bahwa semua yang terjadi adalah ulah Abu Masyir yang memberikan mutiara kepada musuh abadinya, kerajaan jin segitiga bermuda. "Kurang ajar, kau menusukku dari belakang. Kau hanya ingin kekuasaan jatuh padamu, Abu Masyir, hingga rela memberikan lambang kerajaan pada musuh. Sama saja kau menghancurkan negara ini dari dalam." Abu Masyir adalah adik beda ibu karena ayah raja memiliki 2 istri. Dengan segera dia menuju ke kamar anaknya, Zakia. Setelah masuk, raja kaget karena putrinya tidak ada. Dia terus mencari, bahkan semua pelayan istana dipanggilnya, namun tidak satu pun yang tahu, hingga dia menemukan sebuah surat dan membacanya. Lalu menangislah sang raja ketika tahu bahwa anaknya pergi ke kerajaan segitiga bermuda bersama Salim dan satu temannya untuk merebut kembali mutiara Saranjana. Seketika marahlah raja pada Abu Masyir. "Abu Masyir!"
Dan Abu Masyir datang dengan pasukannya dari belakang dengan wajah sinis pada raja. "Kau pengkhianat, kau berikan mutiara pada kerajaan segitiga bermuda. Pengawal, penjarakan dia. Pat!" Namun para pasukan hanya diam tertunduk. Bahkan Panglima Ahkom juga tidak menuruti perintah raja. "Hahaha, kali ini kau bukan lagi raja, sayalah raja. Kurang ajar kau Masyir. Pengawal, penjarakan orang ini, cepat." Dengan menunduk, para pengawal maju dan Panglima Ahkom malah membawa raja ke penjara. "Kenapa kalian tidak menurutiku? Ahkom, kau kuangkat jadi panglima, tapi malah berkhianat." "Maafkan saya raja, ini perintah Tuan Abu Masyir yang akan menggantikanmu sebagai raja." Pasukan pun membawa raja ke penjara, lalu dimasukkan ke samping penjara Abdul Malik, ayah dari Abdul Salim, membuat Abdul Malik berdiri dan membentak pengawal raja. "Hei kau pengawal, kenapa kau penjarakan raja?" "Diam kau, jangan banyak tanya. Sekarang Raja Saranjana adalah Abu Masyir, paham?" Seketika raja terduduk, lalu Abdul Malik mendekatinya. "Apa yang terjadi Tuan Raja?" "Maafkan saya Abdul Malik, maafkan saya yang telah memenjarakan keluarga kalian dan membuat Abdul Salim dituduh pencuri," ucapnya menyesali perbuatannya. "Maksudnya Tuan Raja?" "Abu Masyir ternyata dalang di balik semuanya. Dia memberikan mutiara itu kepada kerajaan segitiga bermuda. Dia ingin menggantikanku sebagai raja. Dia tidak tahu betapa liciknya kerajaan itu. Mereka pasti akan menguasai Saranjana. Maafkan saya yang telah memfitnahmu Abdul Malik." "Tidak apa-apa Tuan, saya terima tuduhan itu. Saya juga sudah memaafkan Tuan Raja. Alhamdulillah Tuan Raja sudah tahu siapa di balik ini semua. Saya berharap Yanto dan Salim bisa merebut kembali mutiara itu Tuan Raja." "Siapa Yanto?" "Dia pengembara dari bangsa manusia yang membantu Abdul Salim ketika dikejar pasukan di alam manusia Tuan Raja. Putri Zakia juga pergi bersama mereka. Kerajaan jin kafir yang haus kekuasaan. Aku berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mereka bertiga Tuan, dan merekalah harapan kita mengembalikan kerajaan Saranjana yang aman dan damai. Saya berharap mereka semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampuni saya, karena hawa nafsu saya tidak pantas menjadi raja." Kembali ke cerita Yanto, Salim dan Putri Zakia. Mereka bertiga terus menyusuri hutan menuju ke laut untuk pergi ke kerajaan segitiga bermuda yang dikuasai oleh Raja Kanzab. "Udah lama kita jalan, namun tidak kunjung melihat batas hutan ini, Salim." "Sebenarnya hutan luar Saranjana luas toh. Kita harus berjalan sehari lagi. Insya Allah kita sampai di batas hutan ini menuju laut di segitiga Masalembo." Rumit juga. Alam jin dan alam manusia gak beda jauh, saling sikat demi kekuasaan, hingga rakyat dituduh pencuri oleh rajanya sendiri. "Kau sedang mengolok-olok ayahku," ucap Zakia yang tersinggung dengan ucapan Yanto. "Saya bilang dunia manusia dan jin tidak beda jauh." Sudah, malah bertengkar. "Aduh Tuan Putri, maafkan Yanto ya." "Kau lagi-lagi sebut Putri. Saya bilang jangan sebut Putri padaku," bentaknya berdiri menghindar dengan menangis. Lalu dikejar Salim untuk menenangkannya. Namun Yanto tetap tenang dan terus beristighfar. "Astagfirullah, apa kataku Lim? Dia pasti menyusahkan. Ayo lanjut jalan lagi biar dia pergi." "Tapi toh." "Udah, ayo jalan, jangan hiraukan dia kalau sifatnya masih manja." Seketika Salim berbalik dan mengikuti Yanto. Zakia menghentikan langkahnya dan berbalik. "Semua laki-laki sama saja, tega meninggalkan perempuan." Seketika Yanto menghentikan langkahnya. Ingat ketika dia meninggalkan Lilis yang menangisi kepergiannya. "Toh, kamu kenapa?" "Cepat kau jalan saja Putri Manja. Di belakangmu pasti ada banyak siluman serigala." Benar saja. Ketika Zakia melihat di depan hutan rimba ada banyak mata merah mengintai, lalu dengan cepat Zakia berlari. "Tunggu Salim, tunggu." "Kamu lihat sendiri kan manjanya putri itu?" "Iya benar katamu toh. Dipikir-pikir dia aneh juga ya toh." Perkataan Salim didengar oleh Zakia dan langsung menendangnya sampai tersungkur ke depan. Yanto pun tidak bisa menahan tawanya, membuat Zakia hanya terdiam. "Rasain kamu Lim. Kalian berdua sama saja, tega meninggalkan aku sendiri di tengah hutan." "Sudah ngomongnya Tuan Putri. Ayo lanjut jalan.
sebelum kau dimakan serigala di belakangmu. Tunggu. Aduh, Zakia, tendanganmu kuat juga. Aku janji deh gak akan membuatmu marah lagi. Yanto dan Zakia tertawa melihat tingkah Salim. Lalu tidak sengaja Yanto dan Zakia saling pandang. Seketika Yanto terbayang wajah Lilis ketika menatap Zakia. Astagfirullah, Lilis, maafkan aku. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka berhasil keluar hutan dan sudah berada di perkampungan jin di pesisir. Salim, sebaiknya kita simpan dan kubur semua yang berhubungan dengan Saranjana, supaya kita tidak diketahui berasal dari mana. Akan sangat berbahaya bila kita pakai aksesoris Saranjana. Wah, kok gak terpikir olehku ya toh? Benar juga sih, akan sangat bahaya bila ketahuan. Bisa-bisa kita ditangkap pasukan segitiga bermuda. Kita menyamar jadi rakyat jelata. Selain wajahnya yang tampan, dia tegas dan berwibawa. Aku kagum dengannya, seperti raja, gumam Zakia dalam hati. Jangan berpikiran seperti itu, Putri Zakia yang manja. Saya manusia biasa. Hah? Seketika Zakia tersentak kaget karena Yanto mengetahui apa yang dikatakan dalam hatinya, membuatnya salah tingkah dan memerah wajahnya. Wajahmu memerah, jangan macam-macam. Yanto bisa menebak isi hatimu. Kenapa gak bilang dari tadi, Lim? Ucapnya dengan berbisik kepada Salim. Sudah, cepat buka aksesoris kalian yang berhubungan dengan Saranjana. Mereka pun menurut dan membuka aksesoris yang berhubungan dengan Saranjana, lalu disatukan dan dikubur di bawah pohon. Kini ketiganya tidak memakai aksesoris Saranjana dan menyamar menjadi rakyat jelata. Mereka bertiga pun memasuki kampung jin pesisir. Nampak keadaan di sana sama halnya dengan alam manusia. Berkeluarga dengan mencari ikan dan bertani, sangat mirip dengan alam manusia. Yanto kembali menutup setengah wajahnya dan memakai pelindung kepala menutupi daun telinganya karena perbedaan yang sangat mencolok di antara dia dan makhluk di sana. Salim pun mendekati warga dan menanyakan arah ke kerajaan segitiga bermuda. Permisi, saya mau tanya Pak. Saya mau pergi ke kerajaan segitiga bermuda. Kalau boleh tahu arahnya kemana ya Pak? Oh, kerajaan segitiga bermuda Raja Kanzab ya nak? Iya Pak, benar sekali. Kalau boleh tahu kalian dari mana? Saya dari desa sebelah Pak. Kami bertiga pengembara. Saya Akrom nak. Saya selalu ke sana untuk berdagang hasil rempah dan kebun. Bapak juga akan berangkat ke sana. Sambil menunjuk ke tengah laut. Kalau tidak keberatan, kami bertiga ikut Pak. Bila perlu, saya akan berikan koin emas untuk Bapak sebagai ongkosnya. Tidak usah nak. Ayo kalau mau ikut, silakan. Mereka pun naik ke sebuah kapal layar besar dan segera berangkat menuju ke kerajaan segitiga bermuda. Di tengah perjalanan, Yanto duduk di belakang dan terus diam, sementara Salim duduk bersama Zakia. Kenapa Yanto diam dari tadi, Lim? Gak tahu. Jangan ngomongin Yanto, nanti dia denger. Orang aneh. Oh iya, lupa. Yanto berbalik untuk melihat lautan yang sama dengan di alam manusia. Tapi di sini suasananya seperti senja, tidak ada matahari. Sudah berapa lama saya di alam ini? Pasti perbedaan waktu dan kondisinya sangat jauh. Ya Allah, semoga tidak ada efek di badan saya tinggal di alam ini. Amin, gumam Yanto. Salim dan Zakia mendekati Yanto dan mengajaknya ngobrol. Dari tadi diam saja toh. Sebentar lagi kita sampai di kerajaan itu. Iya, semoga semuanya baik-baik saja, Lim. Berapa lama saya meninggalkan alam manusia ya? Kurang tahu pastinya toh. Kamu ada masalah? Masalah sih enggak, Lim. Cuma saya menyalahi kodrat yang harusnya di alam sana. Saya takut Gusti Allah murka pada saya. Insya Allah tidak apa-apa toh. Kamu kan udah izin sama kakekmu. Pasti kakekmu lebih tahu. Oh, kamu takut ya ke kerajaan segitiga bermuda? Kalau kamu takut, lebih baik kamu pergi saja. Tidak usah bantu kami, kata Zakia. Yanto melirik ke Zakia tanpa kata apapun dan langsung membelakangi mereka berdua. Semoga firasatku melenceng. Sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi semoga tidak akan terjadi apa-apa, gumam Yanto. Singkat cerita, kapal itu sudah mendekati kerajaan jin segitiga bermuda. Di atas laut tampak sebuah istana megah dan indah, jauh lebih besar dibandingkan Saranjana, membuat Yanto tercengang. Inikah kerajaan segitiga bermuda?
Masya Allah. Iya toh, kerajaan di atas laut. Dan tiba-tiba 10 kapal pasukan datang mengelilingi kapal Pak Akram. Ternyata Pak Akram adalah pasukan segitiga bermuda yang menyamar. Dia sudah tahu kalau Salim, Zakia dan Yanto dari Saranjana yang akan merebut kembali mutiara. Kena kalian semua. Ternyata benar apa yang diinformasikan oleh Abu Masyir. Seketika Salim, Yanto dan Zakia dikepung oleh pasukan. Akram ternyata panglima perang yang menyamar untuk memata-matai kota Saranjana. Tangkap mereka bertiga. Pasukan maju. Salim dan Zakia berlindung di belakang Yanto. Yanto mengeluarkan golok dan tongkat kayu gunung jati. Dia maju 3 langkah dengan kuda-kuda. 10 pasukan perang maju. Yanto langsung melesat dengan cepat dan menahan setiap sabetan pedang pasukan Raja Kanzab. Yanto pun berhasil melumpuhkan ke-10 pasukan itu. Namun datang lagi 3 kali lipat dari pasukan yang pertama. Yanto yang berjiwa kesatria pantang mundur demi melindungi kedua temannya. Salim dan Zakia lalu membantu melawan dengan pedangnya masing-masing. Mereka mengalahkan satu persatu pasukan Kanzab, hingga Panglima Akram menyerang Zakia dan menangkapnya beserta Salim. Yanto yang mengamuk memukul satu persatu pasukan Kanzab. Hei kau bocah, hentikan. Kalau tidak, kedua temanmu kuputuskan lehernya. Yanto yang sedang dikepung puluhan pasukin di area kapal menghentikan perlawanannya. Sedangkan ribuan pasukan sudah berjejer di dekat pelabuhan kerajaan. Yanto melihat kedua temannya tertangkap. Lalu tiba-tiba sebuah pukulan dari panglima kedua menghempaskan Yanto ke lautan. Lalu puluhan anak panah dilesatkan ke arah Yanto hingga tubuhnya tertusuk 3 anak panah dan tercebur ke dalam lautan. Zakia dan Salim meneriaki Yanto yang tercebur ke lautan. Yanto melihat untuk terakhir kalinya Zakia dan Salim menangis. Tenggelamlah tubuh Yanto ke dalam laut. Yanto melihat wajah Lilis yang terus berdiri menanti Yanto pulang. Salim dan Zakia dibawa dan diborgol kedua tangannya, lalu dibawa ke kota jin Raja Kanzab. Di sana sudah berdiri Raja Kanzab dengan suara tawa yang menggelegar. Zakia masih menangis melihat ke arah Yanto yang terlempar ke laut. Maafkan saya, Lis. Saya tidak menepati janji saya. Ya Gusti, jika ini akhir hidupku, ampunilah aku. Dan jika ini belum saatnya aku mati, selamatkanlah aku, karena ada tugas dan janji yang belum tertunaikan. Yanto menutup kedua matanya sambil berucap, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mulai gelap dan kabur pandangannya. Yanto, Yanto, bangun cuk, bangun. Kamu harus kuat. Ingat tugasmu belum selesai. Kakek, Yanto sudah tidak kuat, kek. Insya Allah kamu kuat. Ayo buka matamu dan cepat naik ke permukaan. Baik, kek. Bismillah. Terbukalah kedua mata Yanto dan segera bergerak mencabut anak panah di bahu dan samping perutnya. Dia berusaha kembali naik ke permukaan laut walaupun tenaganya habis. Dan keluarlah kepala Yanto ke permukaan air. Dengan mengambil nafas yang banyak, Yanto kembali masuk ke air menuju kapal yang sedang berlabuh di kerajaan Kanzab. Dia terus berenang dan sampailah di bawah kapal tersebut, lalu segera naik ke permukaan sambil menyelidiki apakah ada pasukan yang berjaga. Setelah aman, Yanto naik ke kapal itu dan segera masuk ke dalam kapal untuk bersembunyi sambil mengintai. Sesampainya dia dalam kapal, ada lubang-lubang kecil. Yanto bisa melihat kerajaan yang sangat luas dan besar. Kerajaan ini sangat besar. Bagaimana saya bisa masuk ke sana? Tidak lama, terdengar langkah kaki menuju ke arah Yanto. Seketika Yanto bersembunyi di balik pintu. Setelah 2 orang membuka pintu dan masuk, Yanto menyabitkan goloknya ke arah leher orang tersebut, membuat ambruk pasukan penjaga itu. Yanto lalu memakai baju pasukan penjaga agar bisa masuk ke kerajaan Kanzab. Sedangkan mayat prajurit itu ditutup dengan kain di bawah kapal. Setelah memakai baju pasukan penjaga, Yanto menutup setengah wajahnya dengan kain dan keluar dari kapal. Terlihat banyak pasukan penjaga. Yanto berjalan menuju gerbang dan berbaur dengan pasukan yang akan masuk ke kerajaan. Singkat cerita, Yanto menyelinap masuk dan berpura-pura sedang berjaga berkeliling.
sampai melewati para pasukan penjaga dan masuk ke kota Raja Kanzab yang sangat luas dan besar. Di mana Salim dan Zakia dibawa ya? Yanto pun masuk ke area sel dengan pakaian tertutup khas para penjaga kerajaan Kanzab. Yanto sudah mempelajari kode ketika bertemu penjaga lain. Ketika Yanto terus berjalan, dia melihat Salim sedang duduk mendekap kakinya dan menangis. Yanto menendang sel besi, membuat wajah Salim ketakutan. Limun, Shh, Limun, di mana Zakia? Alhamdulillah, Yanto, kamu masih hidup? Shh, jangan keras-keras. Aduh, Limun, saya sedang menyamar ini. Zakia dibawa ke hadapan raja. Dia akan dinikahkan oleh Raja Kanzab secara paksa. Ya sudah, saya akan cari tahu di mana mutiara itu disimpan. Kamu cari tahu kamar raja toh. Pasti di sana dia menyimpannya. Iya sudah, kamu tunggu di sini. Nanti saya cari tahu dulu. Yanto berjalan masuk menuju ke arah singgasana Raja Kanzab. Terlihat Zakia duduk menangis tanpa air mata. Wajahnya nampak sangat muram. Yanto terus mendengarkan. Ternyata Raja Kanzab akan menikahi Zakia besok dengan paksa. Gawat, aku mesti gimana ini? Tiba-tiba Raja Kanzab mengeluarkan mutiara milik Saranjana sebagai saksi pernikahannya besok. Besok kita akan menikah, dan mutiara ini sebagai tanda bahwa Saranjana akan jadi milikku, dan juga kau, putri cantik. Aku harus segera membawa mutiara dan juga kedua teman saya cepatnya. Yanto terus berdiri dan memantau situasi seolah seperti penjaga lain yang menjaga rajanya. Semuanya berpesta pora untuk merayakan kemenangan sambil mabuk-mabukan. Yanto sudah tahu di mana raja menyimpan mutiara itu, mulai melancarkan aksinya. Sekian lama mereka berpesta, akhirnya para pelayan mengantarkan Zakia ke kamarnya, sedangkan raja masuk dengan membawa mutiaranya. Hei kau, antarkan raja ke kamar, cepat. Yanto menunduk dan segera memberi hormat. Maaf Baginda Raja, mutiaranya. Bawakan ke kamarku, saya sudah sangat pusing. Baik Baginda. Ini kesempatan bagi Yanto. Yanto memasukkan sesuatu seperti batu untuk ditukar dengan mutiara, lalu mengantarkan raja ke kamarnya. Setiap masuk ke ruangan, Yanto melihat kunci-kunci istana kamar dan juga kunci penjara. Setelah memasukkan raja ke kamar, raja mengambil kembali mutiaranya. Hei kau! Yanto tersentak kaget. Dia mengira raja tahu bahwa mutiara itu telah ditukar dengan batu. Berpestalah, minumlah sepuasnya. Besok kita menyambut kemenangan atas Saranjana dan putrinya jadi milikku. Baik Tuan Raja. Raja Kanzab menutup kembali pintu kamarnya. Dengan segera Yanto mencari kunci kamar putri Zakia dan kunci penjara. Alhamdulillah, kuncinya sudah ada di tanganku. Aku harus gerak cepat. Di malam itu, dengan mengendap-endap, Yanto menyusuri kamar yang tadi Zakia masuki. Setelah menemukan kamarnya, Yanto lalu membukanya. Mau apa kau? Kubunuh kau, berani menyentuhku. Yanto membuka penutup wajahnya. Dan alangkah kagetnya Zakia lalu segera memeluk Yanto. Aku ingin pulang, ayo cepat. Sabar, cepat ganti bajumu. Aku tunggu di luar. Kita bebaskan Salim dulu. Demikian cerita Nina Bubuk kali ini. Kita nantikan kelanjutan dari kisah Pak Yanto menuntaskan misinya. Semoga bisa menghibur dan semoga bisa menjadi renungan untuk kita dan mengisi waktu sebelum tidur kalian. Terima kasih untuk semua yang telah menyimak. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.